Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat semuanya. Selamat datang kembali di modul Open Online Course Universitas Indonesia di modul kedua. Kali ini kita akan berbicara tentang nilai ambang batas dosis radiasi. Tentu saja pasien bisa saja menanyakan kepada kita sewaktu-waktu berapa nilai ambang batas dosis radiasi maksimal yang bisa diterima oleh dirinya. Atau kita paling tidak sebagai tenaga kesehatan harus aware berapa dosis radiasi untuk tenaga radiasi ataupun untuk dokter gigi, dokter umum, sehingga kita bisa waspada terhadap dosis radiasi tersebut. Mari kita simak video pembelajaran di modul 2 ini. Judul dari modul 2 ini adalah nilai ambang batas dosis radiasi. Apa itu? Dari nilai ambang batas dosis radiasi adalah dosis terbesar yang diizinkan yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan radiasi. Perlu diketahui bahwa setiap tahun kita mendapatkan radiasi, baik itu dari radiasi alam maupun radiasi buatan yang dinamakan dengan perkiraan dosis tahunan. Radiasi alam didapatkan dari radiasi kosmik dari atmosfer bumi, bisa juga dari radiasi gamma dari batuan dan tanah di keran bumi, atau menelan radioisotop yang terkandung dalam makanan tertentu, bisa juga menghirup gas radon dan produk peluruhannya. Sementara radiasi buatan berasal dari dampak dari ledakan nuklir, misalnya seperti bom Nagasaki dan Hiroshima di negara Jepang, atau bisa juga dari limbah radioaktif yang dikeluarkan dari perusahaan nuklir. Oleh karena itu, dosis rata-rata individu di setiap negara bisa berbeda-beda. Di Inggris, radiasi alami sebesar 2,23 milisievert per tahun sebanyak 84%, sementara radiasi buatan sebanyak 0,423 milisievert per tahun sebanyak 16%. Sementara di Amerika, radiasi alami sebanyak 3,2 milisievert per tahun, sedangkan radiasi buatan 3 milisievert per tahun, dengan dosis rata-rata total adalah 6,2 milisievert. Di negara kita lebih mirip dengan di negara Amerika. Perlu diingat bahwa sebelum melakukan pemeriksaan radiografis, kita selalu ada prinsip proteksi radiasi. Yang pertama adalah prinsip justifikasi, yaitu apabila tindakan pemeriksaan radiografis memang harus dilakukan, itu telah melewati pertimbangan dari bahaya radiasi dengan keuntungannya, atau istilahnya dikenal dengan risk versus benefit. Sementara kalau optimasi, apabila pasien telah disepakati untuk dilakukan pemeriksaan radiografis, maka semua exposure harus dijaga serendah mungkin, as low as reasonably practicable, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Sementara limitasi adalah dosis banding tiap individu tidak boleh melebihi batas direkomendasikan oleh ICRP. Untuk tujuan pembatasan dosis, ICRP membagi populasi menjadi 3 kelompok: pasien, pekerja radiasi, dan masyarakat umum. Pasien artinya semua individu yang menjalani pemeriksaan radiografis untuk kepentingan diagnosis dan perawatan. Bisa juga pasien di sini dikategorikan kelompok yang dapat terpapar ionisasi radiasi, yaitu individu sebagai bagian dari program pemeriksaan kesehatan, atau individu asimptomatik dalam resiko suatu penyakit, dan individu yang terlibat dalam penelitian medis. Sementara kalau pekerja radiasi dikategorikan menjadi terklasifikasi, yaitu khusus untuk pekerja radiasi, dalam hal ini misalnya seperti staf pengajar radiografi, atau radiografer, atau bisa juga admin yang sedang bekerja di rumah sakit instalasi radiografi. Sementara untuk yang tidak terklasifikasi, misalnya tenaga medis, misalnya seperti dokter umum atau dokter gigi. Kemudian, kelompok yang terakhir adalah masyarakat umum. Kelompok ini mencakup semua orang yang tidak menerima dosis radiasi
tetapi mungkin terpapar secara tidak sengaja, misalnya seseorang di ruang tunggu operasi gigi, atau di kamar di gedung, atau orang yang sedang lewat ketika melakukan pemeriksaan radiografi. Pada slide ini adalah inti dari nilai ambang batas dosis. Dari Perka Bapeten nomor 4 tahun 2020 dikatakan pada pasal 24 bahwa nilai batas dosis tidak berlaku terhadap individu yang sedang mendapatkan paparan medis, dalam hal ini adalah pasien. Paparan medik dilakukan dengan pertimbangan justifikasi, pasal 40 ayat 1 dan 2. Kemudian, Perka Bapeten Peraturan Kepala Bapeten nomor 4 tahun 2013 mengatakan bahwa nilai batas dosis masyarakat untuk penyinaran seluruh tubuh diterapkan dengan ketentuan dosis efektif sebesar 1 milisievert. Sehingga disimpulkan bahwa pasien tidak ada batasan dosis dari radiasi, maka pemeriksaan radiografis dilakukan dengan pertimbangan justifikasi. Sementara untuk pekerja, ada dua pekerja radiation worker, dalam hal ini pekerja radiasi sebanyak 20 milisievert per tahun, sedangkan untuk di luar dari pekerja radiasi adalah sebesar 6 milisievert per tahun. Artinya dalam waktu 1 tahun, jumlah rata-rata dosis radiasinya tidak boleh melebihi dari angka tersebut. Untuk general public atau masyarakat, batas dosis tahunan adalah sebesar 1 milisievert per tahun. Sehingga kesimpulannya, nilai ambang batas radiasi dibagi menjadi 3 kriteria. Pasien tidak ada ambang batas radiasi karena radiasi yang diberikan untuk keperluan diagnosis dan perawatan dengan mempertimbangkan resiko dengan benefitnya untuk pasien itu sendiri. Sedangkan untuk pekerja radiasi sebesar 20 milisievert per tahun dan untuk tenaga kesehatan lainnya sebesar 6 milisievert per tahun. Terakhir, untuk masyarakat umum sebesar 1 milisievert per tahun. Demikian video materi modul kedua dengan judul nilai ambang batas dosis radiasi. Sekarang semoga semuanya bisa tahu berapa nilai batas ambang dosis radiasi untuk pasien, kemudian untuk tenaga kesehatan, dan untuk masyarakat umum. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.